Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya, apa kabar lur? Semoga kalian sekeluarga sehat walafiat kabeh yo. Amin amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Berhentilah menyalahkan diri sendiri lur, karena seharusnya orang lain yang menyalahkanmu. Ya. Tahu dong, hari ini kita ngidul apa ya? Kan banyak banget yang request sampai jutaan lah kurang lebih. Apalagi kalau bukan film terakhir atau penutup trilogi, yaitu The Equalizer 3. Seperti biasa, Pak D. Denzel Washington alias Robert selalu menegakkan keadilan sendirian. Dan kali ini dia sampai pergi ke Italia. Namun siapa sangka dari konflik kecil yang dihadapi ternyata terhubung dengan mafia besar yang selama ini menindas rakyat Italia. Seperti apakah kebrutalannya kali ini? Langsung kita ke request pertanyaan sembelihe dari dulurku Jung Fachan ya. Cak, kenapa ketek Jihyo wangi sedangkan ketek saya bau micin? Nah ini. Yang pertama Jihyo siapa aku nggak tahu lur. Yang kedua, tahu dari mana Anda keteknya wangi? Yang ketiga, janganlah berkuar-kuar jika ketek Anda berbau micin lur. Ajinomoto lagi, monggo skecaken. Tell your compadres that they can. To 3. I go to 4. You. Di sebuah kebun anggur terpencil di Sisilia, Italia, sang pemilik bernama Lorenzo Vitale yang baru pulang bersama putranya sangat terkejut ketika melihat hampir semua anak buah Lorenzo sudah tewas berserakan bersimbah darah. Lorenzo bersama satu anak buahnya pun akhirnya masuk ke dalam rumah yang juga sudah dipenuhi banyak mayat. Setelah melewati lorong-lorong dan sampai di gudang tong anggur, terlihat sang pelaku pembantaian yang tak lain tak bukan adalah Pak D. Denzel Washington alias Robert McCall yang sedang ditodong oleh dua anak buah Lorenzo lainnya. Bukan karena Robert tertangkap lur, tapi dia sengaja membiarkan ketiga anak buah itu hidup untuk memancing Lorenzo masuk ke dalam sana. Buat yang belum tahu dan belum lihat dua film sebelumnya, ini Robert adalah mantan perwira marinir sekaligus mantan agen Intel Ameriku. Dia memiliki kemampuan di atas manusia normal, mampu memprediksi pergerakan musuh, memanfaatkan benda-benda di sekitarnya, keterampilan membunuh lawan dengan sangat-sangat cepat, dan memiliki kebiasaan untuk menghitung waktu apa saja yang sedang dia kerjakan dengan stopwatch-nya, termasuk dalam hal membunuh lur. Robert juga menegakkan keadilan seorang diri. Dia membunuh target-targetnya tanpa ada seorang pun yang tahu, dan bisa dibilang dia adalah pahlawan tanpa suara, ya kan? Robert yang ditodong oleh dua anak buah Lorenzo seperti itu tidak bergeming sedikit pun. Lorenzo bertanya siapakah Robert, kenapa dia datang ke tempatnya, dan kenapa membunuh semua anak buahnya. Robert pun menjawab jika tujuannya datang untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh Lorenzo. Lalu Robert mengatakan jika anak buah di sebelah kirinya, meskipun posisi jarinya ada di pelatuk, namun berdirinya terlalu dekat dan itu akan membahayakan nyawa mereka semua. Robert pun menyeting waktu 9 detik di stopwatch-nya untuk membantai Lorenzo dan anak buahnya. Inilah sang penyeimbang 3. 9 seconds. Ternyata yang dicuri oleh Lorenzo adalah sejumlah uang yang sekarang berada di sebuah brankas, dan Robert mengambil kunci brankas tersebut dari gespernya Lorenzo. Saat akan pergi dari sana, Robert sempat melihat putra Lorenzo yang masih berada di dalam mobil dan memintanya untuk tetap diam di sana. Namun siapa sangka Robert yang lengah ditembak oleh putra Lorenzo yang dianggap tidak berbahaya tepat di punggungnya. Robert yang tahu lukanya berada di bagian cukup vital pun berniat untuk bundir karena rumah sakit sangat jauh dari sana dan tidak ada yang menolongnya. Tapi ternyata pelurunya sudah habis. Robert pun berusaha menahan sakitnya dan OTW ke rumah sakit yang harus nyebrang menggunakan kapal feri dulu. Namun sayang di jalan dia mulai tak sadarkan diri. Untungnya Robert yang memang cerdas sudah membuka pintu mobil agar pengendara yang melintas melihatnya dan segera dibawa ke rumah sakit. Signore. Secara kebetulan pria yang menyelamatkan Robert tadi adalah seorang polisi bernama Gio
yang langsung membawanya ke kota pesisir kecil Italia yaitu Altamonte dan dirawat oleh dokter bernama Enzo. Setelah Robert sudah siuman, Enzo mengatakan bahwa lukanya butuh waktu untuk sembuh dan dia tidak bisa langsung pulang. Setelah 3 hari menginap di rumah Enzo, Robert sudah bisa berjalan namun masih harus pakai bantuan tongkat. Robert pun berterima kasih atas semua bantuan Enzo dan dia lanjut keliling-keliling kota kecil Altamonte. Di kota seperti biasa banyak orang jualan, terlihat masyarakatnya yang damai, juga ada banyak CCTV di jalan. Robert pun akhirnya mampir ke sebuah warkop milik seorang wanita bernama Aminah. Lalu tak lama kemudian Gio pun datang dan mereka berdua ngobrol ngalor ngidul. Gio memberitahu jika mobil Robert diparkir di belakang kantor polisi dan kuncinya pun dikembalikan. This is my daughter Gabby. Buongiorno Amina. I parked your car behind the station. Saat Robert pulang ke rumah Enzo, dia menelpon kantor CIA yang diangkat oleh petugas bernama Emma. Tanpa memberitahu namanya, Robert mengatakan jika CIA harus mengecek kebun anggur di Sisilia, Italia. Karena bisnis mereka sebenarnya adalah obat-obatan terlarang. Emma pun langsung mencatat info dari Robert dan ketika telepon ditutup, Robert mencopot SIM card di HP-nya agar dia tidak bisa dilacak. Some kind of but you're gonna need a physical access. Collins, yeah, I have a potential op situation. Keesokan harinya saat jalan-jalan di kota dan naik tangga, terlihat Robert yang kelelahan dan memegangi luka di punggungnya yang masih terasa sakit. Lalu ketika ngeteh di warkop Aminah, Robert sempat melihat seorang pemuda yang menerima amplop dari warkop dan diberikan ke pemimpin gengnya bernama Marco. Ya, uang keamanan lah istilahnya, Lur. Setelah itu Robert lanjut jalan-jalan dan melewati kelompok geng tadi. Dan dia mendengar Angelo, si pemilik toko ikan, yang dipukuli oleh Marco karena tidak mau bayar uang keamanan. Geng Marco pun sempat mencurigai Robert yang sedari tadi menatap mereka. Tapi Marco hanya berpikiran, halah paling dia cuma bapak-bapak tua yang kesusahan jalan. Andiamo, forza. Dari kota kecil Altamonte, Marco DKK pun OTW ke kota besar yaitu Napoli. Dan sampailah mereka di sebuah apartemen. Usut punya usut, Lur. Marco adalah adik dari Vincent, tidak pakai Desta, seorang bos mafia di Italia. Yang mana saat itu dia sedang menggusur penghuni apartemen karena nantinya bangunan itu akan dijadikan hotel. Marco pun menyetor uang rampasan toko-toko ke kakaknya dan Vincent memintanya mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Lalu tak lama kemudian terlihat salah satu penghuni dibunuh dengan cara yang mengerikan karena dia menolak untuk pergi dari apartemennya. Sangat-sangat bengis sekali memang Vincent ini. Setelah itu Vincent memberikan tugas penting untuk Marco, yaitu membuat rusuh di kota Altamonte agar semua warganya semakin tertekan dan pindah dari sana. Karena Vincent bertujuan untuk membuat hotel komplek kasino Mixu dan menguasai kota tersebut ketika rakyatnya sudah mengungsi. Lasciatelo là, a così vedono tutto quanto. Ma certo, grandi progetti per il port, alberghi, casino. Capite, Mark? C'è anche bisogno degli stancolla. Di lain sisi, Robert dan Enzo sedang makan malam sambil ngobrol-ngobrol. Lalu keesokan paginya Robert lanjut beli ikan di toko Angelo. Dan Robert tidak boleh membayar karena dia adalah teman Enzo. Yang mana Enzo sudah sangat terkenal di sana atas kebaikan hatinya sebagai dokter. Sementara itu Emma, anggota CIA lain yaitu Frank, dan kepolisian sedang memeriksa kebun anggur milik Lorenzo. Dan sesuai perkataan Robert, mereka menemukan obat-obatan terlarang yang diselundupkan di dalam botol anggur, di mana obat tersebut sangat berbahaya dan jika dikonsumsi terlalu banyak bisa merenggut nyawa manusia. Obat-obatan itu diyakini berasal dari teroris di Suriah, lalu dikemas ulang dan dijual kembali oleh Lorenzo. Selain itu juga ditemukan uang tunai yang bukan dari hasil jualan obat, namun hasil pencurian dari dunia maya atau dari internet senilai 11 juta dolar atau 170-an miliar rupiah. CCTV seluruh rumah juga mati di saat yang bersamaan saat insiden pembantaian terjadi.
yang tentunya polisi maupun CIA tidak bisa mengetahui siapakah pelakunya. What about Prince? Only one set so far. Cameras? They all went down in the scene precisely 1816. How much in cash? Approximately 11 million. How'd you hear about this? Call in, anonymous. That connect? No, that's something. Cyber theft is not our problem. This is... Enzo yang mengecek luka Robert pun mengatakan jika dia hampir pulih secara total. Dan Enzo juga memberitahu alasannya kenapa mau membantu Robert, karena menurutnya Robert adalah orang yang baik. Malam itu juga Robert pun berencana pulang ke Amrik. Tapi begitu berada di tengah kota Altamonte, orang-orang panik berlarian karena ternyata toko ikan Angelo dibakar oleh geng Marco. Robert pun ikut terpukul melihatnya, dan dia sempat melihat Marco dan kawan-kawan yang sedang memantau di kejauhan. Esok paginya polisi Gio pun mengecek CCTV dan melihat komplotan orang bermasker yang menjadi pelaku pembakaran. Gio mencari tahu plat nomor mobil yang dipakai agar dia bisa mengusut siapakah komplotan tersebut. Sementara Robert berdoa di gereja tua berumur 1000 tahun. Lalu dia memutuskan tetap tinggal di Altamonte dan membantu memperbaiki toko Angelo bersama warga lainnya. Malam itu saat ngeteh di warkop yang sama, Aminah pun bertanya kenapa Robert selalu menata tisu sebelum minum teh. Oh, kebiasaan aja ini mbak, kata Robert. Aminah yang tertarik dengan kepribadian Robert pun mengajaknya ngobrol. Lalu Robert menceritakan jika dia tinggal sendirian di Amerika dan juga menceritakan tentang menu makanan favoritnya. Aminah pun akhirnya mengajak Robert ke festival Bango cabang Itali untuk mencicipi makanan khas Altamonte. Show you the real food of Altamonte. Would you come with me? We got something. Singkat cerita, alhamdulillahnya toko ikan Angelo kembali normal dan Robert pun begitu senang melihat semua aktivitas warga di sana, juga kebaikan dari orang-orangnya. Beberapa hari pun berlalu dan Robert kini sudah benar-benar pulih dari lukanya. Lalu ketika dia ngeteh di tempat Aminah, Robert tahu jika dirinya sedang difoto diam-diam oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Emma. Dan malah Robert sengaja tersenyum ke kamera lur. Emma pun mendatangi Robert dan bertanya siapakah dirinya, dia bekerja untuk siapa, dan kenapa Robert bisa mengetahui ada penyelundupan obat terlarang di kebun anggur. Robert pun hanya menjawab jika dia kebetulan lewat di kebun anggur itu dan tanpa sengaja melihat bisnis ilegal mereka. Emma pun merasa jika Robert adalah orang yang membantai semua orang di kebun anggur. Namun Robert hanya tertawa karena tidak mungkin orang seperti dirinya bisa membunuh. Merendah ya Anda ya. Sampai akhirnya Emma pergi dari sana. Namun dia akan terus memantau pergerakan Robert. Karena dari percakapan mereka, Emma tahu betul dia bukan orang sembarangin. Do this at our office. You need jurisdictional approval for that. You don't want to play games with me. Just having my tea. How'd you know I was me? You're reading a tour guide for Rome. We're in a... You kill him? I look like a guy who kills people. Call. Very good. 2 C's, 2 L's. Di lain tempat, Gio yang akan menjemput putrinya di sekolah tiba-tiba ditelepon oleh komplotan Marco bahwa putrinya sudah pulang duluan. Loh, Gio yang panik pun langsung berlari ke rumah dan ternyata di sana sudah ada Marco and the gang yang membuat istri anaknya ketakutan. Marco tahu jika Gio berusaha mengusut pelaku pembakaran karena dia juga punya orang dalam. Gio pun dipukuli dan Marco mengancam akan membunuh keluarganya jika dia masih berani ikut campur. Lo sai che non conviene Che pensavi che non c'eravamo amici pure là? Si fa male! Setelah itu Gio pun langsung mengobati lukanya di rumah Enzo dan Robert yang melihatnya babak belur pun bertanya ke Enzo apakah yang sebenarnya terjadi di kota Altamonte. Enzo menjelaskan bahwa di sana ada mafia atau bahasa Italinya Camorra yang tidak bisa dilawan dan rakyat hanya bisa pasrah dengan perbuatan mereka. Mendengar itu Robert pun mendatangi gereja kuno yang ada di atas tebing untuk berdoa dan meminta petunjuk apa yang harus diperbuatnya. Tapi baru saja sampai di sana ternyata kebetulan juga ada Mbak Emma dan dia memberitahu informasi tentang Lorenzo bahwa sudah 10 tahun dia menjadi buronan Interpol
karena Lorenzo adalah kriminal di bidang cyber yang mencuri uang dari rekening luar negeri, pemerintahan, atau dana pensiun. Wah, dana pensiun kayak pernah tahu ya misalnya. Dan sekarang terbukti Lorenzo juga menyelundupkan obat-obatan terlarang dari teroris. Robert pun bertanya-tanya kenapa obat itu diselundupkan ke pertanian kecil di Italia. Kenapa bukan ke Bangkalan Madura kan bisa, atau ke Citayam gitu ya. Itulah yang masih diselidiki oleh Emma dan dia pasti akan menemukan jawabannya. Seems terrorists were using his farm to smuggle drugs to the mainland. It's been a decade on Interpol's most wanted, a massive cyber empire. Why smuggle drugs into the most secure? Malam itu untuk membahagiakan keluarganya, Gio pun ngajak dinner bareng yang mana di sana juga ada Robert. Lalu tiba-tiba datanglah Marco dan anak buahnya yang seketika semua orang pun terdiam ketakutan. Namun tidak bagi Pak D. Robert yang menatap tajam ke arah Marco. Ini mati diliatin kayak begitu sama Robert, mati Anda habis gini Marco. Marco pun duduk di meja Robert dan mengatakan, Anda nggak usah ikut campur urusan orang daripada Anda nanti celaka. Dengan santai Robert menjawab jika dia terpaksa ikut campur karena melihat perbuatan Marco. Dan Robert begitu alergi dengan semua keburukan. Robert juga mengatakan bahwa dia menyukai kota Altamonte beserta orang-orang yang hidup damai. Dan di dalam hatinya Robert yakin di kota inilah dia bisa menghabiskan sisa hidupnya. Maka dari itu Robert meminta Marco dan teman-temannya untuk melakukan apapun perbuatan mereka di tempat lain, bukan di kota Altamonte. Namun Marco dan kawan-kawan tidak peduli dan hanya tertawa mendengar ucapan Robert. Lalu ketika Robert bertanya jam tangan milik Marco, tiba-tiba, Whatever that you and friends do, please do it somewhere else. I'm really beginning to like this place and the people. Si sta preparando, è simpatico, va. It's bad for you, huh? Lord knows the bad things. Is that a time? No, it's a boot. Right there. seperti yang sudah kalian tahu lur, Robert adalah pahlawan tanpa suara. Jadi nggak mungkin dong dia membantai komplotan Marco ketika masih banyak orang yang melihat di restoran. Robert pun mengusir mereka karena dia bisa dengan mudah membuat Marco semakin kesakitan sampai mengompol. Tell your compadres that they can. To 3. I go to 4, you're Your brain is telling things, but you're telling you something. Setelah itu Marco mendatangi anak buahnya di luar dan dengan emosinya dia berjanji akan segera membunuh Robert. Lalu yang terjadi? Già ammazzare sto figlio di puttana, va. Hanya dalam sekejap Marco beserta 3 anak buahnya dibunuh. Lalu keesokan paginya polisi pun datang menginvestigasi TKP dan menemukan obat terlarang di dalam mobilnya Marco. Sementara itu telah terjadi ledakan besar di stasiun kereta Roma. Frank pun memberitahu Emma bahwa pelakunya adalah teroris dari Suriah karena di apartemen mereka telah ditemukan rakitan bom juga denah stasiun yang mana modal pembuatan bomnya pasti berasal dari hasil penjualan obat terlarang. Emma dan Frank pun akhirnya berencana mencari pengedar obat di sana untuk diinterogasi dan memberitahu siapakah pemasok atau bandar obat tersebut. Emma pun akhirnya menginterogasi seorang napi yang mungkin tahu informasi siapakah pemasok obatnya, sedangkan kepolisian dikerahkan untuk mengobrak-abrik markas para pengedar. I need some information, and you're going to give it to me. Di lain sisi, Vincent mendatangi acara duka adiknya Marco. Lalu tak lama kemudian datanglah kepala polisi yang ternyata dia adalah orang dalamnya atau berkomplotan dengan Vincent lur. Disinilah terungkap bahwa Dalang sebenarnya bukanlah teroris Suriah, melainkan Vincent yang telah membeli obat-obatan terlarang dari Suriah lalu dijual kembali ke seluruh Uni Eropa dengan harga tinggi demi menambah pundi-pundi kekayaan dan kepentingan bisnisnya. Namun pelaku pengeboman stasiun memang ulah teroris Suriah lur, yang mana modal pembuatan bomnya dari hasil transaksi obat terlarang bersama Vincent ya kan. Dan sekarang malah menewaskan orang-orang Italia itu sendiri.
Pak Kepala Polisi pun memberitahu bahwa ada agen CIA wanita yang sangat cerdas dan cepat atau lambat dia akan tahu bahwa Vincentlah dalang sebenarnya. Vincent akan mengurusi wanita CIA yaitu Emma, sedangkan Kepala Polisi diperintahkan mencari siapa pembunuh adiknya. Namun karena dia sempat memaki-maki Vincent, tanpa basa-basi tangan kanan Kepala Polisi pun langsung dipotong dong, krik, untuk memberikannya sebuah pelajaran. Di lain sisi, Robert yang tahu ada obat-obatan di mobil Marco pun langsung memperingatkan Emma bahwa pengedaran obat berbahaya bukanlah ulah teroris Suriah, melainkan Camorra atau mafia di sana. Lalu tepat ketika telepon ditutup, ya, Vincent telah meletakkan bom berdaya ledak tinggi di mobil polisi yang mengakibatkan banyak polisi-polisi mati. Namun untungnya Emma masih selamat. Saat Emma akan dioperasi, dia sempat memberitahu Frank bahwa pelaku sebenarnya adalah para mafia. Sementara itu Vincent yang sangat emosi karena adiknya telah dibunuh, membawa Gio ke tengah-tengah kota Altamonte, lalu berteriak ke seluruh warga untuk menyerahkan pelaku pembunuhan adiknya. Dan mereka akan mendapat imbalan besar. Ya nggak ada yang tahu dong tentunya, ya kan. Kuping Gio pun ditembak sebagai bentuk peringatan, dan sebentar lagi dia akan membunuh mereka sekeluarga jika masih belum ada yang mengaku siapakah pelakunya. Dengan terpaksa Robert pun menunjukkan diri dan mengaku dialah pembunuh Marco, karena Marco tidak mengindahkan permintaannya untuk pergi dari Altamonte. Robert rela menyerahkan dirinya ke Vincent asalkan warga Altamonte tidak diusik lagi. Namun Vincent mengurungkan niat untuk membunuh Robert karena hampir semua warga mendukung Robert dan juga merekam perbuatan Vincent. Vincent pun akhirnya pergi dari sana. Dia berjanji akan segera kembali untuk membunuh semua warga dan menghancurkan kota Altamonte. Here I am. Here I am. Take me. Take me. Devo andare, si stanno registrando, Vincent. Ora spara pure a me! Sì, e poi ammazza me, eh? I'll be waiting for you. Hurry up. Facciera tutto quanto! Di markas Vincent mereka pun makan-makan, dan anak buah Vincent memberitahu jika mereka kesulitan mencari tahu identitas si orang Amerika alias Robert. Namun Vincent gak peduli siapa sebenarnya Robert, dan esok hari Vincent berencana akan membunuhnya. Kebalik dong bro. Keesokan malamnya bertepatan dengan upacara tahunan penduduk Altamonte, sekaligus berdoa untuk keselamatan mereka semua. Di saat itulah Robert menyusup ke markas Vincent agar tidak ada seorang pun yang tahu, dan mulai membantai satu persatu anak buah Vincent. Setelah semua anak buahnya dibantai, Vincent yang masih nyenyak bobok pun terbangun karena ada darah menetes di kepalanya yang ternyata Vincent pun mulai menyisiri rumahnya dengan membawa senapan dan melihat semua anak buahnya yang telah tewas. Saking panik dan ketakutan, Vincent pun menembak secara random. Lalu tiba-tiba Vincent sadar dalam kondisi terikat, dan dia berjanji orang-orangnya pasti akan menemukan Robert untuk membunuhnya. Ternyata Robert sudah mencekoki Vincent dengan obat terlarangnya sendiri lur, dalam dosis yang sangat banyak, dan Vincent hanya punya waktu untuk hidup 6 menit saja. Robert pun sengaja melepaskan Vincent agar dia merasakan sakit dan ketakutan yang teramat sangat, sampai akhirnya dia pun tewas di jalanan.
Singkat cerita, di rumah sakit, Emma melihat berita tentang kerjasama CIA dan Interpol yang berhasil mengamankan obat-obatan terlarang. Dan bahkan obat itu diprediksi bisa membunuh 2,1 juta populasi jika terus mengonsumsinya. Anggota mafia atau orang-orang yang berkaitan dengan penjualan pun sudah ditangkap. Dan dengan terkuaknya operasi ini, maka perdagangan obat berhasil dihentikan. Begitu pula dengan aliran dana yang mengalir ke teroris juga sudah berhenti. Sementara Vincent yang ternyata adalah pemimpin 5 keluarga mafia ditemukan tewas di jalanan akibat overdosis obat yang dia jual sendiri. Mamam. Tak lama kemudian Robert pun menjenguk Emma dengan membawa tas berisi uang 366 ribuan dolar atau sekitar 5,7 M. Usut punya usut, lur. Ingat kan Robert mengambil kunci brankas di awal film? Ternyata dia mengambil 366 ribu dolar dari seluruh total pencurian uang yang ada di sana untuk dikembalikan ke seorang pria bernama Greg. Di mana Greg adalah seorang kuli bangunan yang dana pensiunnya sejumlah 366 ribu dolar telah diretas atau dicuri oleh Lorenzo. Ya, itulah alasan Robert membantai komplotan Lorenzo, lur. Hanya karena ingin mengembalikan dana pensiun seseorang. Coba, bahkan Greg itu bukan temannya Robert loh. Dan kebetulan Robert pun mengetahui adanya penjualan obat terlarang di sana yang membawanya ke konflik lebih besar melawan Vincent. Uang itu pun diserahkan ke Emma untuk diberikan ke Greg. Dan Emma pun hanya bisa terbengong-bengong mengetahui kebaikan hati dari Robert. Is that your go bag? $1,400. His union's pension fund got broke of the key. All you take is $300 Higher. from a friend of yours. No. It happens to be a drug smuggling. I know that till I got in, but yeah, I don't understand. you will. Setelah Emma pulih, dia pun pergi ke Boston untuk menemui Greg dan menyampaikan amanah dari Robert. Betapa terkejut dan senangnya Greg diberikan dana pensiunnya, karena sebenarnya tepat di hari itu dia dan istrinya akan pindah rumah akibat tidak sanggup membayar cicilan KPR. $366,000. It's your pension. You can unpack everything. We're not going anywhere now. Why something like this for a stranger? Was me. I couldn't tell you. Setelah itu di kantor CIA, Frank pun memberikan titipan amplop untuk Emma yang ada di resepsionis. Setelah dibuka ternyata itu adalah kiriman dari Robert, yaitu buku catatan milik Emma yang tertinggal. Dan tertulis pesan dari Robert yang mengatakan bahwa ibunya pasti sangat bangga dengan Emma. Lalu kita diperlihatkan di sini, lur, foto keluarga Emma yang ternyata ayah ibunya adalah Susan dan Brian. Di mana Susan adalah sahabat baik Robert yang tewas dibunuh di film Equalizer 2, lur. Buat yang belum nonton bisa kalian cek di playlistnya album film ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Robert tidak asal menelpon anggota CIA, tapi dia sengaja menelpon Emma untuk bisa mengenal putri sahabatnya itu lebih dalam. Sementara itu di kota kecil Nandamai Altamonte, seluruh warga pun bersorak-sorai karena kini mereka telah benar-benar merdeka. Begitu pula dengan Robert yang begitu bahagia karena akhirnya dia menemukan tempat yang tepat untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai. Buyar, berakhir sudah trilogi film Equalizer, lur. Gimana menurut kalian dari ketiga filmnya? Mana yang paling bagus, lur? Monggo komen-komen di bawah ya. Assalamualaikum, love you.